warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan jazilan maulida bin nabilah. Ya rabbana lakal hamdu yang bagi bicara kita menerima alaihi. Alhamdulillah di pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam acara destinasi budaya positif dengan keadaan sehat. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedoboyo untuk Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah kita akan laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan sambutan dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bacaan basmalah tadi senantiasa mengiringi langkah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Dilanjutkan yang kedua yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Kedoboyo Untung kepada Bapak Kasto SPD FPD di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Muarifah CGP Angkatan 10 yang pagi hari ini akan menyampaikan pengalamannya yang diterima di kegiatan ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati juga wali murid SDN Kedoboyo yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif berjalan dengan baik dan nantinya bermanfaat bagi kita semuanya, bermanfaat bagi teman-teman guru, juga bermanfaat bagi anak didik kita semua. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, terutama ini wali murid, diseminasi itu apa? Diseminasi yang apa itu yang belum kenal? Ada yang sudah kenal diseminasi? Diseminasi itu penyebaran informasi yang kepada umum. Hari ini Bu Muarifah itu akan menyampaikan pengalamannya, ilmunya yang telah didapatkan selama ini dalam kegiatan pelatihan CGP calon guru penggerak. Perlu Bapak Ibu murid ketahui bahwa ini yang kedua, kemarin itu yang pertama Mas Alfian itu sudah kelas, sudah lulus. Ini berikutnya Bu Muarifah juga mengikuti jejaknya Mas Alfian, dan insya Allah nanti juga berikutnya Kursi Dijulaga juga akan mengikuti program ini karena kemarin pengumuman Kursi Dijulaga lulus. Ibu sekalian, Bapak juga karena juga Bapak Ibu, jadi perlu disebutkan Bapak Tok. Pada hari ini Bu Muarifah akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi perlu ibu-ibu khususnya wali murid ketahui bahwa yang namanya budaya positif itu mulai dikembangkan di lembaga-lembaga. Kami juga baru kenal kemarin setelah mengikuti program mendampingi Mas Alfian yang namanya budaya positif itu di kegiatan sekolah penggerak pun ada, sehingga untuk itu Kedoboyo ini namanya budaya itu tidak asing lagi. Jadi budaya positif itu kesepakatan bersama yang dibawa oleh kalau umpamanya di kelas ya kesepakatan bersama anak. Mungkin juga nanti wali paguyuban juga sama, ya kesepakatan bersama nanti digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan paguyuban sehingga bermanfaat bagi sekolah kita SDN Kedoboyo. Kami
sampaikan dari lembaga, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan Bu Mu'alifah berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi anak-anak semuanya, juga pada teman-teman guru yang ada di SD Nurul. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada rintangan sesuatu apapun sehingga kegiatan ini sampai akhir berjalan dengan baik. Yang dapat saya sampaikan itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya akan dimulaikan lebih lanjut oleh Bu Mu'alifah. Terima kasih. Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni pemaparan materi oleh Ibu Mu'alifah CDD, ya. Ibu Mu'alifah SPP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jogoboyo Untung, Bapak Kasto SPD FPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta wali murid. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang-terang, yakni Dinul Islam. Bapak Ibu yang kami banggakan, langsung saja di sini saya bukannya menggurui Bapak Ibu ya, karena ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP untuk menyebarkan ilmu yang sudah saya dapatkan selama ini, yaitu ilmu 1 modul 1 itu terdiri dari 4, yaitu 1.1 tentang filosofi pendidikan Ganjar Diwantoro, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga modul 1.3 visi penggerak, dan yang keempat ini yaitu budaya positif. Budaya positif ini sangat penting buat kemajuan sekolah kita, karena adanya budaya positif ini salah satu cara untuk membentuk kepribadian anak, karakter anak yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selamat datang para guru hebat dan wali murid. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Di sini saya akan menyebarkan hasil ilmu saya ada di pendidikan guru penggerak ini tentang modul 1.4. Ini ada 6, yaitu diantaranya disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi posisi kontrol, keenam restitusi segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu semua akan tahu, oh gimana posisi saya selama ini menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru itu gimana posisi kontrolnya. Nanti ibu-ibu akan tahu. Nah, dari kegiatan ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sekarang saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal dari Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership.
mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini kita sebagai seorang guru atau wali murid harus tahu kebutuhan anak kita itu gimana, itu harus tahu. Kita tidak boleh memaksa anak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini nanti ada status stimulus respon dan teori kontrol. Next ya. Makna kata disiplin mungkin dari Bapak Ibu mungkin bisa disiplin itu apa sih maknanya? Coba, mungkin ada yang bisa disiplin itu apa? Ya, betul, mematuhi aturan yang ada di sekolahan juga bisa. Di sini ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus berani betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini anak kita dituntut agar anak itu disiplin itu dari dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena dapat reward, bukan karena penghargaan, tapi timbul dari hatinya sendiri. Oh, saya ini harus bersikap disiplin demi kemajuan saya. Nah, ini tugas dari seorang guru dan wali murid. Nah, di sini mungkin dari Bapak Ibu sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa, insya Allah ada 6, tapi saya angkat cukup 1 karena ini berhubungan dengan sekolah. Nah, di sini sekolahan itu mempunyai cita-cita agar karakter anak itu tercermin dari nilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia jika semangat itu ada 3. Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak itu melakukan itu karena nanti saya takut dihukum, saya nanti takut dapat marahan gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan karena tindakan itu nanti saya dapat uang dari bu guru, nanti saya dapat jajan dari bu guru. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, mungkin dari ibu-ibu motivasi mana yang kedepannya ibu lakukan? Dari 1, 2, 3. Dari ayo. Nah ini, pemikiran semacam itu kita harus bisa merubahnya. Karena sekarang gini ya, anak kalau bisa termotivasi dari dirinya sendiri. Nah, yang poin 3 itu. Tapi ini dari pendidikan guru penggerak ini memilih segitiga restitusi. Ciri-cirinya itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalkan ada salah satu anak yang salah ya. Ini anak itu tidak didok. Diri kamu tuh enggak terngiang-ngiang dalam pikirannya. Aku kok dilokno ini. Jadi ke depannya itu akan terpengaruh. Nah, di sini tuh anak enggak disalahkan, tapi distabilkan emosinya. Oh kenapa kamu kok melakukan itu? Ini dan anak itu enggak merasa bersalah
berkelanjutan. Restitusi memperbaiki hubungan, nah seperti tadi memperbaiki hubungan, misalkan ada teman yang saling bertengkar, akhirnya apa? Hubungan itu terjalin kembali, tidak akhirnya rukun kembali. Restitusi tawaran bukan paksaan. Nah, ini ditawarkan dari gurunya, pihak gurunya. Setelah kamu melakukan itu, terus apa yang kamu lakukan? Punya mencari solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini juga bermanfaat untuk menuntun melihat ke dalam diri anak tersebut, bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi. Mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan karakter anak, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah misalkan ada anak itu bermasalah, kadang-kadang kan gak mau-mauan deh. Nah, setelah adanya restitusi ini, maka anak bisa kembali lagi ke kelompoknya, bisa bercanda gurau, guyonan, bermain kembali. Pembelajaran 2.3. Nah, sekarang keyakinan. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau wali murid, apakah sudah melakukan keyakinan kelas atau keyakinan rumah di rumah? Apa sudah dilakukan? Sudah. Ya, sudah dilakukan. Ini manfaatnya keyakinan kelas atau keyakinan di rumah itu sangat banyak sekali. Karena apa? Ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter anak. Ya Bu ya. Nantinya itu anak-anak terkontrol dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan di rumah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Nah, di sini keyakinan sekolah ini melibatkan murid semua. Misalkan saya murid kelas 2. Nah, murid-murid saya libatkan. Ya, itu ada cara-caranya. Berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan para murid. Nah, semua para murid itu nyatet. Aku loh kepengen peraturan di kelasku kayak gini. Nyatet semua, dicatat semua. Setelah itu dipilah-pilah. Oh, mana yang bagus untuk peraturan. Kadang-kadang kan anak ada persamaan ya. Nah, kalau persamaan itu ya tulis satu aja. Setelah itu kemudian disepakati. Oh, ditulis dulu semua, kemudian dicetak, ditempelkan di kelas. Jadi murid itu tahu semua. Terus kalau bisa ya berhubungan dengan wali murid bahwa keyakinan kelas itu misalnya kelas 2 itu seperti ini, biar wali murid tahu. Nah ini terakhir ini ya. Setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan tinjau ulang, kemudian ditempel di dinding kelas. Nah, setelah itu keyakinan sekarang menuju kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Bapak Ibu semua kan memang namanya hidup ya, pasti membutuhkan makan minum. Nah, itu termasuk kebutuhan hidup. Nah, yaitu diantaranya penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Ini semua adalah kebutuhan dasar manusia. Semua. Pembelajaran ini restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sekarang coba dari Ibu guru wali murid, sekarang coba saya tanya satu-satu. Coba posisi kontrol selama ini Ibu itu yang mana? Bu Husnul. Ada pembuka merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Selama ini Bu Husnul apa ya sebagai seorang guru? Teman, pemantau, teman, manajer. Selama ini apa? Teman. Kenapa kok teman Bu? Kita belajar selama ada di sekolah dan juga sebagai teman
kata Ibu Snul, teman. Iya, memang guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai teman. Ya, tapi harus dilihat posisi temannya itu dari segi mana. Ya, nggak harus kita itu jadi posisi teman semua, tapi harus bisa milah-milah. Ya, mungkin dari Bisira apa Bu? Posisi kontrolnya Bu? Manager. Ya, kenapa kok manager Bu? Gimana ya? Bisa. Ya, karena manajer ini bisa hubungan antara guru dan bisa terjalin dengan baik karena bisa manajemen waktu baik, kegiatan pembelajaran baik, waktu untuk membuat misalkan media pembelajaran sesuai dengan manajemen waktu, manajemen membuat media pembelajaran dan sebagainya. Untuk Bu dulu nih, apa benar? Pemantau. Keyakinan kelas harus menjaga kebersihan. Makanya kalau ada anak di kelas orang coret-coret meja tulis, maka harus dibersihkan, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini apa? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Karena sudah ada peraturannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Iya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi ya. Dihukum karena penghargaan ini mempunyai dampak di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, anak kalau dikasih penghargaan lama-kelamaan itu akan maksudnya harapan. Oh, kayak seolah-olah melakukan tindakan itu ini dapat reward, ya. Itu akan terpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Nah, juga ini karena tidak efektif membuat anak itu selalu materialistis ya, menginginkan sesuatu reward hadiah. Penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa kok penghargaan merusak hubungan? Kadang-kala itu jadi kecemburuan. Salah satu anak misalkan dikasih setengah reward permen, kan yang satunya kan nggak bisa kerjakan. Nah, itu yang tidak mengerjakan kita dicemburu. Aku nggak dikasih, itu aja dikasih ya, membuat kecemburuan hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kadang-kala itu tepat waktu kalau mengerjakan tugas. Biasanya kan kayak gini, yang cepat nanti dapat penghargaan. Akhirnya apa? Dikerjakan, pokoknya mengerjakan, nggak memikirkan hasilnya. Nah, itu juga benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, seperti sekarang kan banyak kasusnya ya, kayak kasusnya di perkuliahan itu ya, anak yang memang IQ-nya bagus, pintar, dimusuh lawan sama yang skripsi beli ya, itu juga merusak kualitas dari mahasiswa. Oh, hasilnya mahasiswa ini pintar dikalahkan oleh mahasiswa yang skripsinya beli ya, itu merusak kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Lanjut. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Di sini disiplin positif ini, restitusi ini adalah cara terbentuknya karakter anak. Budaya positif baik di rumah, baik di sekolah. Ya, nanti ada caranya. Ini sekedar dibaca aja.
sih yang membedakannya dengan program disiplin lainnya? Artinya program disiplin itu kan sangat banyak, tapi ini dari pendidikan guru penggerak ini memilih segitiga restitusi. Ciri-cirinya itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalkan ada salah satu anak yang salah ya, ini anak itu tidak didok, ini kamu tuh nggak terngiang-ngiang dalam pikirannya. Aku kok dilokno ini, jadi ke depannya itu akan terpengaruh. Nah, di sini tuh anak nggak disalahkan, tapi distabilkan emosinya. Nah, oh kenapa kamu kok melakukan itu? Ini dan anak itu nggak merasa bersalah berkelanjutan. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, seperti tadi memperbaiki hubungan. Misalkan ada teman yang saling bertengkar, akhirnya apa? Hubungan itu terjalin kembali, tidak akhirnya rukun kembali. Restitusi tawaran bukan paksaan. Nah, ini ditawarkan dari gurunya, pihak gurunya. Setelah kamu melakukan itu, terus apa yang kamu lakukan? Nah, punya mencari solusi sendiri dari permasalahan tersebut. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini juga bermanfaat untuk menuntun melihat ke dalam diri anak tersebut, bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan karakter anak, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah misalkan ada anak itu bermasalah, kadang-kadang kan gak mau-mauan ya. Nah, setelah adanya restitusi ini, maka anak bisa kembali lagi ke kelompoknya, bisa bercanda gurau, guyonan, bermain kembali. Pembelajaran 2.3. Nah, sekarang keyakinan. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau wali murid, apakah sudah melakukan keyakinan kelas atau keyakinan di rumah? Apa sudah dilakukan? Sudah. Ya, sudah dilakukan. Ini manfaatnya keyakinan kelas atau keyakinan di rumah itu sangat banyak sekali. Karena apa? Ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter anak. Ya Bu ya. Nantinya itu anak-anak terkontrol dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan di rumah. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Nah, di sini keyakinan sekolah ini melibatkan murid semua. Misalkan saya murid kelas 2. Nah, murid-murid saya libatkan. Ya, itu ada cara-caranya. Berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan para murid. Nah, semua para murid itu nyatet. Aku belum kepengen peraturan di kelas itu kayak gini. Nyatet semua, dicatat semua. Setelah itu dipilah-pilah. Oh, mana yang bagus untuk peraturan. Kadang-kadang kan ada hubungan antara guru dan bisa terjalin dengan baik karena bisa manajemen waktu, baik kegiatan pembelajaran, baik waktu untuk membuat misalkan media pembelajaran semuanya sesuai dengan manajemen waktu, manajemen membuat media pembelajaran dan sebagainya. Untuk Bu Guru nih, apa benar? Pemantau. Kenapa kok pemantau Bu? Memantau anak. Ya. Dalam pembelajaran itu sudah bisa atau belum dalam pembelajaran itu? Maksudnya bisa. Kalau pemantau itu kita bisa memantau anak. Mungkin dari pembelajaran kita untuk materi yang kita ajarkan. Nah, sudah dipantau bisa kan? Itu sudah bisa nggak materi yang saya ajarkan? Selain dari pembelajaran juga perilaku anak. Oh, sudah bisa disesuaikan nggak dengan materi yang sudah saya sampaikan? Bagus sekali. Bagus sekali penggunanya. Oke, dari Pak Alfian. Yes.
karena dalam posisi manajer nanti seorang guru bisa membereskan semuanya. Jadi kita itu bisa menjadi tengah, bisa menjadi pemantau, dan juga nanti kita itu bisa menjadi sosok guru yang pas di mata siswa. Karena dengan posisi manajer nanti diharapkan siswa itu nanti bisa menemukan karakter yang positif pada dirinya. Ya, betul sekali Pak Alfian, karena Pak Alfian ini sudah berpengalaman ya, karena sudah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini kita harus pokoknya yang terpenting jangan menjadi wali murid atau guru penghukum dan membuat merasa bersalah. Nah, ini kita harus hilangkan. Nah, ini yang pertama itu satu manajer, teman, terus pemantau. Untuk yang penghukum sama membuat merasa bersalah ini kita hilangkan. Sekarang next. Nah, ini bagaimana cara? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Misalkan ada permasalahan murid, ya, permasalahan anak, baik di sekolah maupun di rumah ya. Ini caranya Bu. Satu, pertama kali itu apa? Menstabilkan identitasnya dulu. Misalkan ditanyain, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ditanya gitu bisa. Bu, guru juga pernah melakukan seperti itu. Nah, biar anak itu tidak merasa minder, tidak merasa aku kok salah, dianggap disalahkan. Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah ada omongan semacam itu kan, terus anak itu merasa apa ya? Merasa nggak minder lagi, gitu loh. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ditanya gitu dulu Bu, dikasih kesempatan anak berbicara dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu dikasih itu dulu, nggak langsung. Misalkan ada murid melapor, Bu, tadi saya ini kudung saya dijambak ini. Langsung anak yang dilaporin tadi, yang korban tadi, yang dilaporin tadi itu langsung dihukum. Nah, cara itu tidak boleh, harus dihidupkan dulu, ditanya-tanya terlebih dahulu dengan cara 3 restitusi ini. Terus menanyakan keyakinan setelah validasi tindakan yang salah itu, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ya, apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama? Nah, itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, gitu. Terus kalau kamu berarti kamu itu tindakan kamu itu salah apa benar? Nah, dikasih itu anak bisa merasa timbul, oh berarti aku melakukan ini itu salah. Nah, bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi bukan dari orang lain. Nah, itulah pentingnya dari segitiga restitusi itu, yaitu menyelesaikan permasalahan, tidak menimbulkan permasalahan baru lagi, baik di rumah maupun di sekolah. Ya ibu-ibu ya, kalau anak-anak di rumah misalkan berbuat salah, jangan langsung ya dimarahin ya, ditanya dulu, kenapa nak, kenapa kamu melakukan itu ya. Ibu mama dulu ya pernah melakukan itu, kenapa kok kamu melakukan itu? Ditanya di psikolog langsung dijelaskan dulu ya, bagaimana ya? Ya itu, kan itu tidak boleh ya. Soalnya apa? Terganggu ayo terus nah. Nah, boleh ya. Mulai sekarang biarkan dulu ya. Ditanya dulu nanya, kenapa kamu melakukan itu nak? Kenapa sering main? Aku salah ini. Iya mama itu juga pernah melakukan seperti itu nak. Gak boleh itu ya. Terus tindakan semacam itu apa boleh nak? Terus ibu dewi ya. Gak boleh langsung anak dihukum. Tak kasih uang jajan 100.000
Dari masalah tadi kita mungkin dari wali murid juga iya memang betul. Itu karena juga memberikan edukasi kepada wali murid bagaimana supaya apa yang diucapkan itu yang ditiru anak. Percuma nanti kalau gurunya di sekolah ngoyo-ngoyo ngasih tahu bagaimana baiknya di sekolah, di rumah seperti ini, tapi yang di rumah tidak mencontohkan. Nah seperti itu. Yang pertama adalah kita memberikan edukasi kepada wali murid. Yang kedua, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kenapa kalau ada omongan di kantin itu ya omongannya elek-elek, ya maaf mungkin membicarakan hal yang kurang bermanfaat. Nah mungkin di situ guru bisa memberikan program. Contoh, dek membias kelas nanti wali murid itu kok ngelangi glider apa yang ada manfaatnya. Seperti itu kepada wali murid. Dan yang terakhir mungkin dari saya, sama-sama kita bersinergi. Tidak bisa sekolah itu guru sendiri, wali murid sendiri, atau apa yang namanya kepala sekolah berdiri sendiri, rumah suami iso, jadi harus tak perlu liane indah. Kita semuanya, baik dari stakeholdernya, kepala sekolah, dari wali murid, dari guru-guru, bahkan anak-anak semuanya itu saling menguatkan. Seperti itu. Terima kasih. Saya menceritakan tentang pengalaman saya sebagai seorang guru dan juga seorang ibu di rumah. Setelah apa yang disampaikan Bu Suryati diterapkan di sekolah di sekolah diajarkan seperti itu, kemudian di rumah kita menghindari kata-kata yang kurang baik kepada anak. Tapi anak itu tetap mendapatkan kata-kata seperti lingkungan, misalkan dari teman sebayanya, dari teman bermainnya. Tapi itu bagaimana Bu? Cara kita seperti itu. Terima kasih. yang disampaikan Bu Zul itu tadi sangat bagus. Memang kita harus bisa mengedukasi ya wali murid. Sekarang kan ada parenting itu ya, seminar wali murid ya, bagaimana anak itu, cara mendidik anak itu gimana. Sekali-sekali Bu Husnul kalau bisa itu mengundang narasumber yang hebat ya, di sekolah. Oh iya, biar itu memberi edukasi pada wali murid ya. Memang membentuk kepribadian anak itu ya saling koordinasi. Memang benar dari Bu Zultan harus saling koordinasi antara wali murid, guru kelas ya, sama orang tua, sama kepala sekolah, itu saling bisa sinergi ya, agar anak itu terbentuk kepribadian yang bagus. Terus kalau bisa itu kalau orang tuanya di sekolahan, kalau yang guru itu ya betul dikasih keterampilan dari gurunya ya, biar buat media pembelajaran nanti ditempelkan di biar menghindari mengurangi perkataan yang menggibah-gibah itu ya. Dikasih keterampilan ya buat media pembelajaran yang ditempelkan di kelasnya ya. Mungkin cukup dari saya. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan kedepannya Bu ya, dari penyebaran budaya positif ini tadi bisa bermanfaat khususnya bagi saya, khususnya bagi ibu, guru dan wali murid semua. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ke depannya ya, diterapkan ke depannya sehingga kita menciptakan peserta didik yang disiplin ya, yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sekian dari saya. Apabila mungkin ada pertanyaan lagi, Kalau kita bisa ya. Wali murid dari murid PAUD, TK, KBC, katanya jangan orang di tepak no narasumber sendiri.
jadi kemarin paling murid dan guru itu ada buktinya gitu ya cara pembelajaran. Ya, bagus sekali guru semua ya. Insya Allah ke depannya ya kita saling koordinasi antara wali murid sama guru, baik TKB, baik TK sama SD. Kita mengundang ya narasumber, terus mengundang wali murid, bagaimana cara mendidik anak yang baik itu gimana, biar ngerti anak-anak ya. Nah sekarang tadi ya sudah mudah-mudahan yang posisi kontrol yang kurang benar pada diri saya, pada diri ibu semua yang kurang benar kita hilangkan ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan posisi kontrol manajer, posisi kontrol teman, dan posisi kontrol pemantau yang penghukum sama membuat kesalahan tadi kita hilangkan. Mungkin dari Ibu Safa'ah ada yang ditanyakan? Ya, ini Bu Safa'ah ya. Budaya positif ini adalah salah satu ya cara untuk membentuk karakter peserta didik ya sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya tadi ada berapa? Bu? Ada 6. Di antaranya apa saja? Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, bergotong royong, berpendidikan global, terus kreatif. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah cara visi ke depan kita. Bagaimana itu ibu-ibu, anak-anak diingatkan. Nah, sekarang waktunya sholat duha. Sekedar di rumah saja, tapi di sekolahan juga diingat. Di rumah juga diingatkan. Ya, seperti mengaji juga gitu. Karena apa? Pembelajaran di sekolah itu hanya terbatas. Nah, kayak seperti di rumah lebih leluasa, lebih banyak waktunya daripada di sekolahan. Makanya harus dari wali murid harus saling koordinasi, saling kolaborasi dengan gurunya, Pak gurunya, biar bisa membentuk kepribadian anak yang lebih baik lagi. Itu guru, itu budaya positif. Terus untuk Bu Safa'ah baru hadir ya. Nah ini dari posisi kontrol Bu Safa'ah. Saya tanya. Nah ini Bu Safa'ah sebagai seorang guru atau orang tua, posisi kontrol selama ini Bu Safa'ah berada di mana? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Pemantau kah? Teman kah? Manajer kah? Yang mana Bu? Teman. Iya. Kenapa kok teman Bu? Kok merasa teman? Oh lebih enjoy ya. Ya soalnya ini apa? Mendidik anak sekarang itu kan ada tahapannya ya. Oh tahapan dari sampai berumur 6 tahun itu anak dilakukan, diajarkan ya. Ya. Terus anak usia 7 sampai 13 tahun anak itu harus apa? Digembleng ya. Soalnya ini udah misalkan tidak sholat, ya gimana? Biar anak itu sholat harus diangkat literasi ya. Bukannya literasi itu dipukul atau diapain enggak, tapi tegas ya. Terus yang usia 14 ke atas ini baru kita seperti teman ya. Anak usia 14 tahun ke atas itu enggak itu loh ya. Kalau dimarahin tambah brutal ya. Iya, kita ajak seperti teman dulu. Nah, kamu tadi kayak dianggap teman lah ya. Karena kalau dianggap teman itu anak itu permasalahan apapun pasti dicurhatkan
pada orang tuanya, nggak pernah disembunyikan ya. Kalau misalkan ada batasannya sering dimarahi, artinya apa anak itu? Nggak akan apa? Nggak akan juga. Ya bercerita sama orang tuanya, orang tua aku kayak gitu. Nanti saya kalau curhat sama orang tua aku tambah aku nanti dimarahi. Nah, itulah ya. Pembelajaran pendidik anak itu ada tahapannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu? Nah ini ya, ingatan saya ya. Saya ingatkan kembali buat pribadi saya dan ibu-ibu, jangan lupa kalau belum membuat keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas baik di kelas maupun di rumah, tolong ya membuat ya. Nah, itu adalah salah satu faktor menumbuhkan kepribadian anaknya baik. Ya, kepribadian anaknya baik. Misalkan Bu Salma di kelas di TK ya. Di TK itu sebelum pembelajaran dimulai Bu ya. Tapi kemarin Ibu udah membuat keyakinan kelas. Sudah. Bagus. Setiap awal tahun, awal pembelajaran itu kita musyawarah dengan anak-anak. Anak-anak sebelum ini kan perkenalan dulu ya. Setelah perkenalan, di sini nanti anak-anak biar saya ajak membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa Bu? Keyakinan kelas itu dibuat menurut sampean. Ya, aturan mulai kelas supaya anak-anak itu tambah pintar, disiplin. Oh, kadang-kadang anak-anak kan nggak tahu ya. Keyakinan kelas itu apa? Akhirnya apa? Ini Bu, saya minta ini Bu, minta ini. Dicatat sama Bu siapa? Menjaga kebersihan, apalagi Bu? Menyayangi teman. Terus apalagi Bu? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tulis disiplin. Berangkat lebih awal, lebih pagi. Terus apalagi? Ditulis semua di papan tulis. Nah, anak-anak jadi tahu ya? Iya. Mungkin selama ini kan kita kalau sekolah Bu ya, ini pengalaman saya ketika sekolah, nggak pernah melakukan kegiatan kelas. Ya baru ini pembelajaran di pendidikan guru besar ini ada keyakinan kelas. Memang ada, dulu itu memang ada peraturan nggak langsung ditempelkan. Nah ini kan nggak tahu anak-anak ya. Kalau kita keyakinan kelas itu dibuat sendiri kan terus anak-anak tahu bisa mengontrol dirinya. Ya, dibuat sendiri bisa mengontrol dirinya. Oh, aku ini benar tak yo. Aku ini loh gaya aturan ini kok, gaya kesepakatan kelas sama Bu apa? Sama Bu siapa ini kok? Iya nak saya tidak buat ini. Bisa mengontrol diri. Nah itulah fungsi dari keyakinan kelas. Alhamdulillah ya saya diberikan diberi kesempatan untuk melakukan pendidikan guru penggerak ini sehingga menambah ilmu saya ya, menambah ilmu saya baik untuk diri saya. Mungkin saya diberi kesempatan dari sini tadi alhamdulillah sekali banyak sekali pelajaran dan juga manfaat yang kita dapat. Di antaranya kita sebagai guru mampu membuat kesepakatan di dalam kelas. Di mana kesepakatan kelas itu kita bisa melibatkan antara siswa dan juga guru-guru serta bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Bagaimana juga kita mengetahui dari yang telah dipaparkan oleh Ibu Muarifah tadi cara menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi tadi. Seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya yakni tahapan kita adalah refleksi bersama. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru mau memaparkan refleksi apa yang telah didapatkan oleh diseminasi hari ini, disilahkan. Oke, monggo Mas Pak Alfian. Baik, terima kasih sudah hadir lagi. Di sini saya hanya ingin terkait tentang 5 jenis restitusi. Kenapa dari 5 itu yang diarahkan dari
ahli psikolog, dari pemerintah itu adalah manajer. Kita kupas satu per satu gitu. Jadi penghukum itu maksud seperti apa sih? Misalkan ketika kita itu menghadapi anak yang sedang mendapatkan permasalahan, baik itu permasalahan itu awalnya dari keluarga atau datangnya dari sekolah, itu kalau bisa itu jangan dikasih hukuman contoh. Misalkan anak itu datang terlambat, coba kamu sini pusat. Hal semacam itu memang semacam kogar dan instan. Tapi perlu diketahui bahwasanya sebagai manusia ketika dikasih hukuman itu pasti. Memang mungkin hal semacam itu bisa menyelesaikan masalah secara instan, tapi dampak ke depannya ada ini mikir-mikir, apalagi kalau SMP. Nah semacam makanya tidak boleh dilakukan, apalagi kalau SD. SD itu adalah fase di mana anak itu ibaratnya mesin fotokopi. Apa yang dia lihat itu yang akan dia lakukan. Apalagi besok ketika dewasa dia itu jadi guru. Model pertama yang akan mereka lakukan ketika mereka jadi guru itu adalah satu, ketika bagaimana dulu waktu ini dia belajar. Bukan ketika SMP, bukan ketika SMA, pasti ketika SD. Kayaknya seperti itu. Jadi dia ini guru, bapak guru itu dia ini kalau ngumpul dalam masalah itu pasti. Makanya sistem hukum seperti ini itu oleh ahli psikolog, oleh Kemendikbud, pemerintah itu sekarang itu dilarang. Karena itu dampaknya itu sangat luar biasa, membekas dalam hati. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat ditakoi apa kenangan masa kecil, pasti si diri rumah. Itu adalah salah satu bukti nyata kalau penghukuman tidak efektif malah menjadikan satu hal yang menjadi negatif. Ya kalau mental anak itu kuat, kalau don. Apalagi kalau sekarang anak-anak kita ini terkenal dengan anak-anak Gen Z atau istilahnya itu generasi strawberry. Strawberry itu apa? Secara filosofi itu kan lembek, gampang hancur. Beda orang dulu itu di-start kayak apa ya, mentalin keluarga sekarang don. Karena memang pengaruh teknologi juga sangat berpengaruh dengan karakternya. Kemudian terkait juga tentang teknik yang kedua yang restitusi pembuat perasaan bersalah. Contoh seperti ini. Ketika anak itu melakukan kesalahan terus guru melakukan seperti sampai nggak sah nota dari bapak guru. Perbuatan seperti itu membuat bapak ibu guru sedih. Sekilas itu memang bagus, tapi itu keliru. Hal semacam itu ketika diterapkan di masa sekarang itu akan membuat anak itu bermental yang lembek. Bahkan menurut survei ahli psikolog itu banyak anak-anak itu yang akan mempunyai pikiran untuk menghabisi dirinya sendiri karena dia itu selalu merasa bersalah, tidak punya rasa diri. Kemudian yang ketiga, untuk teknik restitusi yang memantau, di sini itu guru itu hanya bisanya itu melihat saja, nyawanya. Kebanyakan untuk seperti ini itu anak itu akan tertekan. Kemudian yang keempat, teman. Nah ini yang sering kita lihat biasanya itu di SMA, di SMP. Teman itu artinya seperti ini. Guru itu berperan ngancani siswanya. Ayo nak kita main bareng, ayo nak kita makan bareng. Sekilas itu bagus. Tapi hal semacam ini itu dampaknya itu anak itu akan hanya nurut pada 1-2 guru yang dia sukai, yang menerangkan. Tapi ketika ada guru lain yang nutup istilah itu, tak bakal didengar. Itu kelemahannya dari teman. Sedangkan yang terakhir menjadi posisi manajer itu merupakan posisi yang terpuncak, yang paling bagus. Di situ guru itu berada di tengah-tengah pas. Kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi pemantau, pun ketika menjadi hukum itu hal yang hukumannya positif, bukan hukuman fisik, bukan hukuman yang mendorkan mental, bukan. Tapi di sini hukuman itu
mengajarkan siswa bagaimana cara berperilaku karakter yang baik. Nah, mungkin apa yang bisa saya sampaikan terkait 5 jenis restitusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih refleksi sekaligus penguatan dari Pak Alfian Lawis. Demikian adalah pada pagi hari ini restitusi budaya positif oleh Ibu Muarifah SPD. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum